Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kamila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini. Dalam video ini saya akan memberikan pembahasan tentang media pembelajaran berbasis komputer. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Cilda Kumala Azhari, MPD, dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Melalui sistem komputer, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas atau serial learning. Maka guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan dalam belajar. Latihan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran dengan menggunakan komputer, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, sistemik atau terstruktur, mempertimbangkan penyusunan peta konsep keilmuan. Kedua, jelas dan menarik, merupakan hal pokok dalam pembelajaran berbasis komputer. Tiga, mudah digunakan, dengan petunjuk penggunaan yang jelas dan memiliki pola logika yang konkret, menjadikan produk pembelajaran berbasis komputer mudah dipahami. 4. Mudah diperbaiki. Berbeda halnya dengan bahan cetak. Bahan cetak tidak bisa direvisi secara langsung, melainkan harus melakukan pencetakan ulang. 5. Mudah disebarluaskan. Salah satunya adalah penyebaran menggunakan media internet. Jenis-jenis pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, drill and practice. Dikombinasikan atau disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan kebutuhan pembelajaran. 2. Tutorial, memperkenalkan materi pembelajaran baru kepada siswa dan kemudian ditindaklanjuti dengan latihan dan praktik. 3. Simulasi, situasi-situasi kehidupan nyata disajikan kepada siswa, menyusun garis besar perangkat kondisi-kondisi yang saling berkaitan. 4. Komputer Management Instruction, program pembelajaran dengan menggunakan komputer dapat dikembangkan pada kurikulum. Fungsi media pembelajaran berbasis komputer berfungsi untuk tujuan kognitif, mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Berfungsi untuk tujuan afektif, bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan. Pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Berfungsi untuk tujuan psikomotor, pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. 1. Penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak, yaitu dapat di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga
mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. 2. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil pembelajaran siswa, terutama komputer. Terdapat dua istilah dalam perkembangan multimedia interaktif ini, yaitu Computer Based Interaction atau CBI dan Computer Assisted Interaction atau CAI. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. 3. Video pembelajaran. Siswa juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai yang diajarkan dalam video. Penggunaan video dalam pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata kepada anak didik sering disebut dengan metode on-court atau bercangkar. Video ini bersifat interaktif. Tutorial membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. 4. Internet. Internet diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Richtgrinder dari MIT pada bulan Agustus 1962. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data alternatif. Cara pengembangan media pembelajaran berbasis komputer dengan menjadikan pengajar bisa memberikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang sederhana seperti overhead projector, slide atau film. Pemberian materi dengan menggunakan OPH atau slide ini cukup membantu pengajar dan pembelajar. Pengajar akan merasa terbantu dalam waktu karena tidak perlu menulis di papan tulis atau whiteboard. Demikian juga pembelajar dapat memanfaatkan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi, berdiskusi, atau bertanya kepada pengajar.